Sesosok jasad wanita ditemukan terkapar dan bersimpah darah pada Rabu malam 8 Februari 2023 di sebuah semak-semak di Kampung Cidangyang, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jasad itu diketahui seorang wanita dan warga langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata jasad itu adalah Elisa Siti Mulyani yang kemungkinan besar dia baru aja dieksekusi pelaku. Lantas siapa yang tega melakukan hal itu terhadapnya dan gimana kronologinya? Daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Nama lengkapnya adalah Elisa Siti Mulyani yang lahir di Serang pada 27 Maret tahun 2000. Gadis yang kerap disapa Cica adalah putri bungsu dari Tubagus Hadi Mulyana yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Kadin Provinsi Banten. Meskipun sebagai anak bungsu, Elisa ini merupakan anak yang cukup mandiri dan gak haus dimanja oleh kedua orang tuanya. Saat Elisa menginjak bangku SMA, disitulah dia itu menemukan seorang laki-laki yang membuatnya nyaman. Dia adalah Riko. Pertemuannya dengan Riko memang kebetulan dan gak disengaja. Semuanya itu bermula saat Riko yang sedang asik membaca buku favoritnya di sebuah perpustakaan sekolah tiba-tiba melihat Elisa yang gak sengaja menabrak rak buku. Dan saat itu Elisa menjatuhkan beberapa buku sampai buku itu berserakan di lantai. Riko yang dengan sigap membantunya merapikan buku-buku itu. Nah, dari situlah mereka ini berkenalan dan percakapan mereka mengalir begitu aja. Pertemuan singkat itu ternyata menjadi awal dari persahabatan yang indah. Mereka saling menghabiskan waktu bersama, belajar bersama, dan berbagi cerita. Lambat laun, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Riko yang awalnya pemalu, dia itu menjadi lebih percaya diri di hadapan Elisa. Begitupun Elisa, dia merasa nyaman dan bahagia ketika berada di dekat Riko. Karena Riko itu begitu perhatian terhadap Elisa. Sore itu, di bawah matahari senja yang indah, Riko memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Elisa. Dengan gugup, dia berkata kepada Elisa, "Aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku?" Elisa juga menyimpan perasaan yang sama. Dengan senang hati, dia menerima ajakan Riko. Hubungan Elisa dan Riko itu berjalan dengan harmonis selama beberapa waktu. Namun, perlahan-lahan masalah mulai muncul. Tapi dengan berbagai masalah yang dihadapi di hubungan mereka ini tetap bisa menjalin hubungan sampai kurang lebih 5 tahun lamanya. Namun perlahan-lahan nih, perhatian Riko itu menjadi sebuah masalah buat Elisa. Riko mulai menunjukkan sifat posesif dan cemburunya. Dia itu nggak menginginkan Elisa buat berinteraksi dengan teman laki-lakinya. Dan Elisa juga merasa terkekang dan gak bebas atas hal itu. Pertengkaran kecil mulai sering kali terjadi. Riko sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Elisa berusaha nih untuk memahami dan sabar, tapi akhirnya dia merasa lelah. Saat itu Elisa ngerasa bahwa hubungannya dengan Riko itu udah gak sehat dan dia juga gak bisa terus-terusan seperti ini. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Elisa mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Riko. Elisa tahu bahwa hal itu akan menyakiti Riko, tapi dia juga ngerasa nih itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dari hati ke hati, Elisa menyampaikan keputusannya kepada Riko. Tapi Riko yang mendengar ungkapan itu dari mulut Elisa, dia gak bisa terima dan berusaha untuk membujuknya agar kembali melanjutkan hubungan. Tapi lagi-lagi keputusan Elisa udah bulat dan dia tetap pada pendiriannya. Setelah hubungan mereka berakhir, Elisa perlahan mulai move on dan dia disibukkan dengan kegiatan perkuliahannya. Karena Elisa ini menjadi mahasiswi di salah satu kampus di Serang. Selain itu juga, Elisa diketahui sudah bekerja sebagai mitra input data di Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang. Dan beredar kabar juga nih bahwasannya Elisa ini udah menemukan pria pengganti Riko yang membuatnya lebih merasa aman. Sebelum kejadian naas itu menimpa Elisa, dia ini udah berencana untuk menikah di tahun 2023. Berbeda halnya dengan Elisa yang udah move on dari Riko. Tapi di sini Riko ini mengalami hal yang sebaliknya. Dia yang emang sebenarnya nggak setuju atas keputusan Elisa untuk mengakhiri hubungan mereka. Riko ini masih belum bisa move on dari Elisa. Bahkan Riko juga kerap kali membujuk Elisa karena ya di sini rumah Elisa dan Riko ini nggak berjauhan, Pak.
Hal itulah yang membuat Rico susah untuk melupakan Elisa. Saat itu juga diketahui nih bahwasannya Rico berprofesi sebagai tukang ojek sembari menjalani kegiatannya sebagai mahasiswa. Rico yang tahu bahwasannya Elisa ini udah memiliki pasangan baru, dia merasa ditipu dan dibohongi Elisa. Karena di situ dia berpikir bahwasannya Elisa mengakhiri hubungannya mereka itu karena si pria baru ini. Gejolak cemburu dan emosi Rico mulai memuncak. Dan dengan berbagai upayanya, dia terus-terusan membujuk Elisa untuk mengajaknya kembali melanjutkan hubungan. Tapi lagi-lagi Elisa tetap gak mau untuk kembali. Karena terbakar api cemburu, Rico bukan hanya sekedar membujuk, tapi juga melakukan beberapa ancaman. Sempat beredar kabar juga bahwasanya Rico itu mengancam Elisa bahwasanya dia akan menyebarkan foto pribadinya jika dia gak mau kembali dengan Rico. Dan itu masih hal sepele. Hal yang semakin membuat risih Elisa adalah dia itu ngerasa seringkali diikuti oleh Rico kemanapun dia pergi. Bahkan kendaraan Rico itu sering terlihat terparkir di dekat rumahnya dan di tempat kerja Elisa. Sampai suatu hari Rico juga udah nekat nih, dia akan menjual motornya dan uang hasil penjualan motor itu akan digunakannya untuk melamar Elisa. Hal ini bukannya membuat Elisa luluh, tapi Elisa semakin ketakutan atas hal ini. Dan tentunya dia juga semakin ilfil dengan sikap Rico. Meskipun seringkali mendapat tolakan dari Elisa, Rico ini berusaha untuk gimana caranya nih mengembalikan hubungan mereka. Tepatnya pada Selasa 7 Februari 2023 atau sehari sebelum kejadian, Rico sempat menghampiri Elisa dan saat itu dia memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Dengan memberikan hadiah ulang tahun, harapan Rico yang mendapatkan feedback yang baik nih dari Elisa. Tapi hal itu nggak membuat keputusan Elisa goyah, Pak. Dia tetap dengan pendiriannya. Dia nggak ingin melanjutkan hubungannya dengan Rico. Rico yang merasa sakit hati karena udah sering kali dia melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan hubungannya. Tapi hal itu tetap nggak diterima Elisa. Rasa cemburu disertai amarah yang dialami Rico semakin membara sampai keesokan harinya pada hari Rabu 8 Februari 2023. Elisa yang bekerja di kantor BPS hari itu masih bekerja seperti biasanya. Hari itu Elisa bekerja di shift 2. Rico yang udah mengetahui hal ini memanfaatkannya untuk kembali menemui Elisa setelah pulang kerja. Saat itu Rico menunggu Elisa di depan pangkas rambut yang terletak di seberang jalan kantor BPS tempat Elisa bekerja. Elisa yang udah menyelesaikan pekerjaannya di hari itu hendak bergegas pulang dengan badan yang emang udah letih seharian bekerja. Dia segera berjalan pulang dan mengendari motor miliknya. Tapi hal yang gak dia duga adalah Rico ini membuntutinya dari belakang. Setelah mengikuti Elisa selama beberapa ratus meter, Rico menghentikan Elisa di Tugu Selamat Datang Pandeglang. Disitulah Rico ini coba menghentikan Elisa dan meminta penjelasannya alasan kenapa dia berbohong soal hubungan mereka. Nah, intinya di sini Rico ini masih gak terima atas keputusan Elisa untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan dengar kabar juga bahwasanya Elisa ini udah mempunyai pasangan yang baru. Jadi di situ Rico ini dengan nada lumayan tinggi minta penjelasan dari Elisa. Karena saat itu mereka berada di pinggir jalan dan Rico ini beranggapan bahwa itu adalah tempat yang mungkin kurang enak untuk mereka ngobrol. Oleh karena itu Rico mengajak Elisa untuk ke Stadion Badak. Nah, setelah melakukan perjalanan menuju Stadion Badak dan tiba di depan Rumah Sakit Permata Bunda, Rico dan Elisa sempat berhenti dan di situ mereka juga kembali beradu argumen. Lalu mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Stadion Badak dan setibanya di depan SMK Muhammadiyah Pandeglang, Rico kembali menghentikan Elisa. Disitulah Rico dan Elisa kembali beradu argumen. Dari yang tadinya obrolan hanya beradu pendapat, sampai pada akhirnya mereka saling cekcok dan emosi keduanya memuncak, terutama Rico yang emang udah gelap mata dan pikirannya ditutupi nafsu amarah. Dia kemudian langsung membekap mulut Elisa yang saat itu sedang mengeluarkan pendapatnya. Bukan cuma membekap Elisa, di situ tangan Rico kemudian mencekik leher Elisa dari belakang dengan posisi Elisa yang masih duduk di atas motor yang dikendarainya. Rico kemudian menarik Elisa hingga Elisa ini terjatuh dari motornya. Dan kemudian Rico menyeret Elisa hingga keduanya itu masuk ke jurang dengan kedalaman kurang lebih sekitar 1 meter. Saat itu Elisa yang mendapat kekerasan dari tangan Rico. Dia berusaha berteriak dan minta pertolongan.
Tapi di sini Riko bukannya semakin kasihan terhadap Elisa. Atas hal ini Riko semakin memanas. Dan di saat itu juga kebetulan nih di samping tubuh Elisa yang berbaring lemas terdapat sebuah kloset bekas. Entah mendapat bujukan setan dari mana, Riko dengan refleks langsung mengambil kloset itu dan memukulkannya 2 kali ke leher Elisa. Sehingga hal itu menimbulkan luka robek di bagian lehernya dan membuat Elisa sekarat. Sebenarnya teriakan dari Elisa itu terdengar oleh saksi berinisial AS yang berada di sekitar lokasi pembunuhan. Yang saat itu dia ini menginap di mes sekolah di sekitar lokasi pembunuhan itu. Kemudian dia membangunkan rekannya yang berinisial SH dengan maksud ya untuk mendatangi sumber permintaan tolong Elisa itu. Kedua saksi ini segera keluar dari mes dan memberitahu 4 rekannya yang lain dan akan mendatangi sumber suara teriakan permintaan tolong Elisa. Riko yang saat itu sedikit lega telah melampiaskan amarahnya terhadap Elisa. Tapi di situ juga timbullah rasa panik atas hal yang dia lakukan. Kemudian Riko mencoba menyembunyikan jasad Elisa di balik semak-semak. Kemudian dia mengambil handphone dan laptop miliknya. Saat itu juga Riko menyadari bahwasanya ada orang yang mendekat. Dia dengan panik dan buru-buru coba untuk melarikan diri. Sampai-sampai saat itu Riko salah mengenakan helm. Dan helm yang dia gunakan adalah helm milik Elisa. Setibanya 6 saksi di lokasi kejadian, Riko yang mengetahui itu langsung kabur menggunakan motornya. Saat itu juga saksi A dan S kemudian mengejar Riko menggunakan motor milik Elisa. Di tempat jasad Elisa ditemukan, mereka melihat ada kloset serta kayu yang masih berlumuran darah dan motor Honda Beat milik Elisa. Atas penemuan yang mengejutkan ini, para saksi ini kemudian melaporkan hal itu ke kepolisian setempat. Gak lama kemudian, tepatnya sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat, kepolisian setempat tiba di TKP. Setelah melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi, pihak kepolisian ini langsung mengejar terduga pelaku. Di jam 23.30 waktu Indonesia Barat, atau setengah jam setelah polisi tiba di TKP, Riko dengan mudahnya ditangkap saat berada di rumahnya yang terletak di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Setelah Riko berhasil diamankan, motifnya mengambil handphone milik Elisa adalah untuk melihat isi chat di ponselnya. Tapi, kepolisian juga menduga bahwa Riko membawa barang berharga milik Elisa untuk percobaan menghilangkan barang bukti. Dan atas hal ini, Riko ditahan di Mapolres Pandeglang usai ditangkap. Dan atas perbuatannya, Riko disangkakan dengan pasal 338 KUHP, pidana tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Itulah pembahasan gua hari ini. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Gua juga nggak bermaksud nih untuk mengajak kalian bertindak seperti apa yang dilakukan Riko terhadap mantan pacarnya, yaitu Elisa. Dan gak bermaksud juga untuk kembali mengulik luka bagi keluarga korban atau orang terdekat Elisa. Dari sini, mari kita ambil pelajaran untuk sebisa mungkin mengikhlaskan apa yang emang udah gak menjadi milik kita. Apalagi buat teman-teman ini yang terkhususkan laki-laki. Soal percintaan seperti itu, kalau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, anggap aja itu adalah jalan terbaik untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Atau mungkin ya si wanita ini bukan orang yang tepat buat menjadi pendamping hidup kita. Dan suatu saat kita akan diberikan yang benar-benar cocok untuk berdamping sehidup semati dengan kita. Gue minta maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis pak.